Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Tidak terima diberi uang receh, para pemalak di Palembang menganiaya sopir truk hingga tewas. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak lampu jalan Lejen Harun Sohar, Palembang. Kawanan pencuri kabel telekomunikasi di Kota Palembang diringkus polisi. Pelaku adalah bekas karyawan perusahaan pemeliharaan tower. Seorang sopir truk asal Lampung tewas bersimbah darah di lampu merah Simpang Macan Lindungan Kota Palembang. Korban tewas di tangan 4 pemalak yang meminta uang pada sopir truk yang hanya bisa memberi uang receh pada pelaku. Senin malam, lampu merah Simpang Macan Lindungan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Ilir Barat 1 Kota Palembang mendadak ramai. Warga ingin melihat langsung peristiwa terbunuhnya sopir truk Khodirin Nazali, 44 tahun. Sopir truk asal Lampung itu ditemukan tewas bersimbah darah di samping mobil truknya. Korban tewas usai diduga dianiaya 4 orang pemalak menggunakan senjata tajam saat korban sedang menunggu lampu merah di lokasi. Sang sopir sempat memberikan uang kepada pelaku tetapi ditolak karena nilainya terlalu kecil. Para pelaku dan korban akhirnya terlibat perkelahian hingga korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Cuman nggak tahu saya apa omongan sopir saya ini kan sama orang ini bisa kepancing dia emosi juga, saya nggak tahu ya Pak. Cekcok. Ya, karena saya ngobrol sama yang satunya, yang 3 di sana, situ tiba-tiba dia turun, informasi yang lain cabut, taunya ambil pisau. Dan dia ini udah ngambil besi panjangin di mobil. Berarti sempat ada perkelahian, Bang? Iya. Terakhir saya kira udah selesai nih. Dia apa namanya? Dia lari. Belum sempat berkelahi kan? Saya begini aja. Dia ini sempat mindar lah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi untuk mendapatkan ciri-ciri para pelaku. Bersangkutan adalah supir truk yang berasal dari provinsi Lampung. Bener, Bang, tadi dipalak dulu ke awalnya, Bang. Untuk motifnya kami masih dalami, terkait apakah ada dugaan memang pemalakan atau memang seperti apa, itu masih kami dalami. Sementara saat ini kita masih sedang melakukan olah TKP. Sudah ada yang diamankan, Bang? Untuk saat ini masih belum dapat kami amankan karena informasi terkait dengan pelaku juga masih kami kumpulkan. Para sopir truk berharap polisi lebih membantu penjagaan di tempat rawan seperti ini agar para pencari nafkah tulang punggung keluarga seperti sopir truk terjamin keselamatannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Hampir 11 kg lebih sabu-sabu beserta belasan ribu ekstasi dimusnahkan Polda Sumsel. 14 orang tersangka ditangkap di sejumlah wilayah dan salah satunya merupakan bandar narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan dengan melarutkan narkoba tersebut ke dalam air deterjen, kemudian diblender dan dibuang ke saluran air. Jumlah narkoba yang dimusnahkan adalah sabu-sabu hampir 11 kg, 18.000 lebih ekstasi, serta hampir 500 gram serbuk narkotika. Narkoba merupakan hasil ungkap kasus yang dilakukan polisi selama Oktober hingga November 2025 dengan 14 orang tersangka, yang salah satunya bandar narkoba asal Tanjung Raja, Ogan Ilir. Sehingga totalnya bisa menyelamatkan lebih kurang 152.798 jiwa. Kalau kita melihat dari sebaran hasil pengukuran kita, Palembang ada 1 LP, Musi Banyuasin ada 2 LP, Ogan Ilir ada 4 LP, Banyuasin ada 1 LP. Artinya penyebarannya ini masih pada posisi yang lama. 14 tersangka kini masih diperiksa dan ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Mereka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Diduga sopir mengantuk, sebuah truk menabrak lampu jalan kawasan Lejen Harun Sohar Palembang. Evakuasi truk yang memakan waktu mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sebuah truk naik ke median jalan saat melintas di kawasan Lejen Harun Sohar Palembang pada Senin siang. Bagian kap truk penyok dan menghantam tiang lampu jalan hingga meninggalkan bekas ringsek di bagian atas kap truk. Diketahui truk itu melintas dari arah simpang flyover bandara menuju asrama haji, kemudian diduga karena kondisi sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan truk yang melaju ke median jalan. Evakuasi truk memakan waktu lama dan mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dan mengalami kemacetan yang panjang. Jadi sekitar jam 8 dari pagi tadi, karena kami menyediakan kendaraan agak sedikit siang, jadi kita berhasil kami evakuasi. Jadi truk ini menabrak tiang lampu karena mungkin ada kesalahan dari driver mungkin, karena mungkin lupa. Jadi kap mobil naik ke atas. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan tidak apa-apa dengan sopir ya. Berarti kap naik dulu baru nabrak? Iya. Jadi masih informasi dari driver akan naik dulu. Truk dibawa ke kantor Dinas Perhubungan beserta sopir untuk dimintai keterangan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pagar sebuah masjid di Kabupaten Pali roboh, diduga hal itu dipicu hujan deras. Untungnya pagar yang roboh tidak mengenai bangunan masjid dan tidak ada korban jiwa. Pagar masjid yang berada di tepi jalan roboh. Sejumlah warga dan petugas TNI telah mencoba menyingkirkan longsoran dari pagar itu. Ya, pagar Masjid Al-Kausar yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Senin pagi roboh. Pagar sepanjang 20 meter yang roboh itu disebabkan karena terjadi pergerakan tanah. Selain itu, jalan yang berada di sekitar masjid pun ikut menjadi rusak karena ikut tergerus. Hujan deras yang melanda Kabupaten Pali sejak Minggu sore hingga malam menjadi pemicu ambruknya pagar masjid karena tanah penyangga pagar yang longsor. Untungnya material pagar yang ambruk tidak mengenai bangunan masjid yang berada tepat di bawahnya. Untuk membersihkan sisi material pagar yang roboh, petugas gabungan terdiri dari pemerintah setempat dan masyarakat serta TNI Polri melakukan upaya pembersihan. Intensitasnya tinggi kan, jadi mengakibatkan tanah yang labil, ya mengakibatkan dengan tanah Al-Kausar ini pagar ini roboh. Nah, jadi kami hari ini pagi ini dengan pihak pemerintah kecamatan, dengan kelurahan, masyarakat, Babinsa, BPD, ya intinya hari ini kita bergotong royong, Pak. Bergotong royong membersihkan pagar-pagar yang roboh tadi dan tanah-tanah yang dibersihkan. Dan kami sudah menyiapkan proposal, Pak, proposal surat ke Dinas Perhubungan. Warga berharap pagar yang roboh dapat segera dilakukan perbaikan oleh dinas terkait. Sebab jika tidak, dapat membahayakan bangunan masjid dan merusak jalan di sekitar Masjid Al-Kausar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak terima diberi uang receh, para pemalak di Palembang menganiaya sopir truk hingga tewas. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak jalan lampu Jalan Lejen Harun Sohar Palembang. Kawanan pencuri kabel telekomunikasi di Kota Palembang diringkus polisi. Pelaku adalah bekas karyawan perusahaan pemeliharaan tower.
Dua kawanan pencuri kabel tower salah satu provider telekomunikasi di Kota Palembang diringkus polisi. Para tersangka dengan leluasa melakukan aksinya karena pernah bekerja sebagai karyawan pemeliharaan perusahaan tersebut. Identitas para tersangka terbongkar setelah aksinya terekam kamera milik warga. Dua pelaku pencuri kabel tower salah satu provider telekomunikasi ini tak berkutik dikala digerebek polisi. Mereka sempat dibuat terkejut dengan kehadiran polisi yang datang ke tempat persembunyiannya di sebuah rumah kawasan Rimbo Mulyo, Talang Betutu, Palembang. Selain menemukan barang bukti peralatan yang dipergunakan untuk mencuri, polisi juga mendapat beberapa alat hisap narkoba. Tersangka yaitu Tri Puja Saputra dan Triono diduga telah melakukan pencurian kabel tower milik provider yang sama di lokasi yang berbeda di Kota Palembang. Dengan cara dipotong, total kabel sepanjang 450 meter hasil curian itu dijual pada seorang penada seharga 9 juta rupiah. Tersangka dengan leluasa bisa beraksi karena pernah bekerja sebagai karyawan pemeliharaan di perusahaan provider itu. Alhamdulillah kita sudah mengamankan 2 orang pelaku pencurian kabel, diamankan di kediamannya. Cara mereka masuk itu yang dengan cara memotong pagar. Nah, bagaimana mereka tahu itu ada pagar di sana? Ternyata mereka ini sebelumnya adalah mantan pegawai maintenance, seperti pegawai pemeliharaan dari kabel tersebut. Tempat udah dijual apa belum? Sudah dijual. Sudah dijual, tapi sudah bisa kita amankan BP-nya dari yang penada. Dari pengakuannya nih udah berapa kali? Sudah 2 kali dia. Identitas para tersangka berhasil diungkap polisi setelah mendapat rekaman video amatir dari warga saat para pelaku beraksi di salah satu tower. Buah dari perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang sopir truk asal Lampung tewas bersimbah darah di lampu merah Simpang Macan Lindungan Kota Palembang. Korban tewas di tangan 4 pemalak yang meminta uang pada sopir truk yang hanya bisa memberi uang receh pada pelaku. Senin malam, lampu merah Simpang Macan Lindungan Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Ilir Barat 1 Kota Palembang mendadak ramai. Warga ingin melihat langsung peristiwa terbunuhnya sopir truk Khodirin Nazali, 44 tahun. Sopir truk asal Lampung itu ditemukan tewas bersimbah darah di samping mobil truknya. Korban tewas usai diduga dianiaya 4 orang pemalak menggunakan senjata tajam saat korban sedang menunggu lampu merah di lokasi. Sang sopir sempat memberikan uang kepada pelaku tetapi ditolak karena nilainya terlalu kecil. Para pelaku dan korban akhirnya terlibat perkelahian hingga korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Cuman nggak tahu saya apa omongan sopir saya ini kan sama orang ini bisa kepancing dia emosi juga, saya nggak tahu ya Pak. Cekcok. Karena saya ngobrol main satunya, yang 3 di sana, situ. Tiba-tiba dia turun, informasi yang lain cabut, taunya ngambil pisau. Dan dia ini udah ngambil besi panjangin di mobil. Berarti sempat ada perkelahian, Bang? Iya. Saya kira udah selesai nih. Dia apa namanya? Dia lari. Belum sempat berkelahi kan? Saya gini aja. Dia ini buat menghindar lah. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi untuk mendapatkan ciri-ciri para pelaku. Bersangkutan adalah supir truk yang berasal dari provinsi Lampung. Bener Bang, tadi dipalak dulu ke awalnya Bang. Untuk motifnya kami masih dalami, terkait apakah ada dugaan memang pemalakan atau memang seperti apa, itu masih kami dalami. Sementara saat ini kita masih sedang melakukan olah TKP. Sudah ada yang diamankan Bang? Untuk saat ini masih belum dapat kami amankan karena informasi terkait dengan pelaku juga masih kami kumpulkan. Para sopir truk berharap polisi lebih membantu penjagaan di tempat rawan seperti ini agar para pencari nafkah tulang punggung keluarga seperti sopir truk terjamin keselamatannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
Sebuah minibus menabrak bagian belakang truk bermuatan kayu saat hendak menyalip di Jalan Lintas Pali. Insiden yang terjadi pada Minggu sore mengakibatkan kerusakan parah pada minibus, namun penumpangnya dipastikan selamat. Setelah benturan keras, kedua kendaraan yaitu minibus dan truk kayu terperosok ke tepi Jalan Lintas Pali. Benturan tersebut mengakibatkan minibus mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan samping. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka berat dalam peristiwa ini. Kecelakaan bermula ketika kedua kendaraan melaju searah dari Simpang Belimbing menuju Simpang 5 Pendopo Talang Ubi. Sopir minibus berusaha mendahului truk muatan kayu yang berada di depannya. Diduga karena kurang konsentrasi, sopir minibus kehilangan kendali dan menyenggol bagian belakang truk hingga tabrakan tak terhindarkan. Arah, dia nyenggol lah ya. Nyenggol kita langsung dia balik kiri. Oh, jadi kita hajar dari belakang gitu, Pak? Iya lah. Kapan dia nyenggol langsung di depan tanduk, Pak, dia. Dia tuh ingin hendak menyalip apa? Nyalip dia. Nyalip. Iya. Posisi dia ngebut atau seperti apa? Sedang lah jalan. Sedang jalan. Peristiwa kecelakaan ini sempat memicu kemacetan panjang di sepanjang Jalan Lintas Pali. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian material. Sopir, tidak ada yang luka-luka, sudah bisa kita ajak komunikasi. Namun lalu lintas pada malam ini kami lihat agak tersendat, ini gimana cara kita nanti ini? Kami untuk evakuasi, kami untuk buka tutup dari arah Talang Ubi maupun Simpang Belimbing, dikarenakan kendaraan akan dievakuasi menggunakan mobil owing di sub. Unit Gakum Satlantas Polres Pali telah menangani kasus ini, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua kendaraan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk menabrak lampu jalan kawasan Lejen Harun Sohar, Palembang. Evakuasi truk yang memakan waktu mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi alami kemacetan panjang. Sebuah truk naik ke median jalan saat melintas di kawasan Lejen Harun Sohar, Palembang pada Senin siang. Bagian kap truk penyok dan menghantam tiang lampu jalan hingga meninggalkan bekas ringsek di bagian atas kap truk. Diketahui truk itu melintas dari arah simpang flyover bandara menuju asrama haji, kemudian diduga karena kondisi sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan truk yang melaju ke median jalan. Evakuasi truk memakan waktu lama dan mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dan mengalami kemacetan yang panjang. Jadi sekitar jam 8 dari pagi tadi, karena kami menyediakan kendaraan agak sedikit siang, jadi kita berhasil kami evakuasi. Jadi putu ini menabrak tiang lampu karena mungkin ada kesalahan dari driver mungkin, karena mungkin lupa. Jadi kap mobil naik ke atas. Jadi insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan sopir ya. Berarti kap naik dulu baru nabrak? Iya. Jadi masih informasi dari driver, kap naik dulu. Truk dibawa ke kantor Dinas Perhubungan beserta sopir untuk dimintai keterangan. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.